Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Nur Zamrud Tauhidi, bisa dipanggil Nuris, dengan NIM G00241181. Saya berasal dari kelompok A5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum lab anatomi. Jadi laporan ini berupa video yang akan membahas mengenai beberapa materi seputar lab anatomi yang sudah saya jalankan sebelumnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, topik bahasan kali ini tuh ada tiga laporan. Yang pertama laporan 1 itu mengenai kranium, laporan 2 itu mengenai ekstremitas superior, laporan ketiga itu mengenai ekstremitas inferior. Oke, langsung saja ke laporan yang pertama mengenai kranium, atau biasa lebih spesifiknya itu di bagian os mandibulae. Langsung saja. Laporan 1. Di sini ada kasus, saya akan membacanya terlebih dahulu. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Soal, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Yang kedua, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya. Oke, yang pertama saya akan menjawab soal yang pertama. Nah, di sini ada gambar dari os mandibulae di penampang atau lateral view. Nah, pada lateral view ini terdapat beberapa bagian, terdapat beberapa struktur. Yang pertama itu bagian ini, di bagian atas itu terdapat kaput mandibulae yang sebagai kepala dari os mandibula. Kemudian ada fovea pterygoid. Kemudian di bawahnya ini terdapat suatu kolom mandibulae yang berfungsi sebagai neck atau leher. Kemudian ada dua prosesus di sini. Nah, tadi tuh kepala dan bagian leher itu disebut prosesus condylaris. Kemudian di depannya itu terdapat prosesus coronoideus. Nah, di antara kedua proses ini tuh terdapat sebuah cekungan atau seperti lembah, itu yang disebut dengan incisura mandibularis. Incisura mandibularis. Kemudian kita lanjut ke bawahnya ini, itu terdapat suatu penonjolan yang disebut dengan lingula. Di bawah lingula ini terdapat satu foramen yang disebut dengan foramen mandibularis. Kemudian di depan foramen mandibularis itu terdapat suatu sulcus yang disebut dengan sulcus mylohyoid. Kemudian pada bagian sini, nah ini terdapat suatu fossa retromolaris. Oh ya, pada bagian rahang ini, bagian yang tegak ini, itu disebut dengan regioramus. Kemudian yang bagian bawah sini disebut dengan basis mandibulae. Kemudian di bagian dalam sini, di bagian dalam dari os mandibulae basis mandibulae itu terdapat fossa submandibular. Kemudian ada fossa sublingual, fossa sublingualis. Jadi ada fossa submandibularis dan ada fossa sublingualis. Kemudian mandibula ini juga sebagai tempat perlekatan gigi bagian bawah yang disebut dengan pars alveolar. Nah, ini pars alveolar. Pada bagian pars alveolar ini itu juga terdapat interalveolar septum. Jadi sebagai septum atau penyekat dari gigi-gigi tersebut. Kemudian ada protuberans mentalis. Kemudian ada tuberculum mentalis. Nah, ini bagian yang penting lainnya dari os mandibulae itu ada di bagian sini. Ini suatu foramen yang disebut dengan foramen mentalis. Jadi foramen mentalis itu nanti dia akan sebagai jalur dari nervus, arteri, dan vena mentalis sesuai namanya.
pada bagian sini itu terdapat suatu angulus atau sebagai sudut ya, angulus. Oke, next. Nah, ini bagian dari tampak posteriornya. Kurang lebih sama juga, ada prosesus condylaris, prosesus coronoideus, yang juga terdapat caput mandibulae dan column mandibulae. Kemudian ada fovea pterygoid, terus ada linea milohyoid di bagian sini, linea milohyoid. Tadi ada juga sulcus milohyoid. Nah, di sini ada linea milohyoid. Nah, fossa submandibularis itu berada di dalam sini, di bagian bawah sini, di bawah linea milohyoid. Kemudian kalau fossa sublingualis itu dapat di bagian atas dari linea milohyoid, bagian sini. Jadi tempatnya berbeda. Kemudian ada fossa digastrik. Nah, di bagian bawah sini, di bagian paling bawah dapat fossa digastrik. Kemudian ada yang namanya spina mentalis superior dan inferior. Jadi yang superior itu yang bagian atas ini spina mentalis superior, dan ini spina mentalis inferior. Next. Nah, kita bahas ke bagian fungsinya. Jadi mandibula itu kan tidak berartikulasi melalui sutura. Jadi sutura itu suatu artikulasi yang tidak bergerak. Tapi mandibula itu berartikulasi melalui sendi sinovial yang disebut dengan articulatio temporomandibularis, yang memungkinkannya untuk melakukan gerakan kompleks seperti mengunyah dan berbicara. Kemudian ada foramen mentalis. Seperti saya bilang sebelumnya, itu dia akan menyediakan jalur untuk dilewati oleh nervus, arteri, dan vena mentalis. Kemudian juga tadi spina mentalis superior dan inferior, dia akan menjadi titik perlekatan bagi musculus genioglossus dan musculus geniohyoid. Kemudian ada dua fossa tadi, fossa submandibularis dan fossa sublingualis. Nah, itu fungsinya dari yang submandibularis terlebih dahulu adalah dia itu adalah depresi berpasangan pada setiap sisi spina mentalis yang menaungi kelenjar submandibular. Kemudian kalau yang fossa sublingual itu adalah depresi yang terletak di bagian atas spina mentalis yang menaungi kelenjar sublingual. Kemudian tadi ada juga struktur linea milohyoid. Itu adalah sepasang puncak miring pada sisi tubuh basis mandibularis sebagai tempat otot milohyoid melekat. Kemudian ada dua prosesus. Yang pertama adalah proses coronoideus dan prosesus condylus. Kalau yang proses coronoideus itu memiliki crista temporalis yang berfungsi sebagai titik perlekatan bagi otot temporalis. Otot temporalis nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian kalau proses condylus itu memiliki permukaan yang nantinya akan berartikulasi dengan tuberculum articularis os temporal untuk membentuk articulatio temporomandibular. Jadi, nah ini bagian proses condylaris ini nanti dia tuh akan menempel pada bagian temporal sini, bagian temporal. Nah, nama artikulasinya itu adalah temporomandibularis. Kemudian ada tadi sulcus di atas foramen mana tadi? Nah, ini di atas foramen mandibularis. Foramen mandibularis itu didapat tadi sulcus milohyoid. Sulcus milohyoid itu adalah tempat di mana nervus dan arteri milohyoid itu berada. Next ke soal yang B, soal selanjutnya mengenai musculus masticatoris. Jadi untuk awalannya musculus masticatoris itu berfungsi sebagai alat mengunyah. Ada 4 musculus utama yang menyusunnya. Yang pertama ini warna hijau, musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoid. Nah, musculus pterygoid ini tuh ada yang bagian lateral dan ada yang bagian medial. Kemudian pada bab penampang ini tuh juga terdapat
muskulus-muskulus tambahan seperti musculus buccinator, musculus orbicularis oris, musculus mentalis, kemudian ada musculus superior pharyngeal constrictor. Nah, kalau yang buccinator, orbicularis oris, mentalis itu berfungsi sebagai otot yang membentuk situs facialis, yang bentuk ekspresi wajah. Kemudian kalau yang musculus superior pharyngeal constrictor itu dia berfungsi sebagai ini alat untuk menelan di bagian faring, sama juga pharyngeal kan. Ini bagian lateral view-nya seperti ini. Musculus lateral milagioid itu ada bagian sini, ini yang bagian lateral. Nah, yang bagian medial di bawahnya, lateral medial. Musculus pterygoid. Kemudian ada musculus masseter. Musculus masseter ini juga ada dua pars, ada yang bagian superficial dan ada yang bagian profunda. Yang bagian superficial itu yang ini, yang besar ini. Kemudian yang bagian profunda itu di dalamnya. Musculus temporalis berarti dia itu berada di sekitar di sini, di os temporalis. Temporal. Next. Nah, di sini. Ini bagian posteriornya. Kalau di bagian posterior ini juga sama, ini lebih tampak ya, musculus pterygoidnya. Ini yang bagian lateral, ini bagian medial. Yang medial ada dua sisi, sinistra, dextra et sinistra, dua sisi. Kemudian pada bagian ini juga terdapat beberapa tambahan seperti nervus dan arteri. Yang pertama adalah nervus masseteric, terus nervus auriculotemporalis, nervus pterygoid medialis, kemudian nervus alveolaris inferior dan nervus lingualis. Kemudian yang arteri ada 3, arteri meningeal, middle meningeal, kemudian arteri masseteric, terus arteri maxillaris. Berarti dia itu ada bagian maksila, arteri di bagian maksila. Next, lanjut ke fungsinya. Fungsi dari 4 muskulus penyusun muskulus massicatoris. Yang pertama adalah musculus temporalis. Nah, dia ada bagian origo, insertio, nervus, action, arteris, dan kelompoknya. Di sini saya akan membahas mengenai actionnya aja, fungsinya saja. Untuk yang origo, insertio, nervus, arteri bisa dibaca sendiri. Kemudian kalau yang musculus temporalis itu actionnya dia akan melakukan elevasi kepada mandibula. Kemudian dia juga akan melakukan retriksi pada mandibula. Kemudian musculus masseter dia itu akan melakukan elevasi dan protraksi kepada mandibula. Kemudian pada bagian dalamnya itu dia akan bagian profundanya dia akan melakukan retriksi mandibula. Kemudian ada pterygoid yang medial. Dia tuh yang bagian bilateral akan melakukan protriksi dan elevasi bagian mandibula, dan yang unilateral dan alternatif dia itu akan memproduksi side to side movement gitu, side to side movement. Lateral pterygoid bagian bilateral itu akan melakukan protriksi mandibular, kemudian yang bagian unilateral dan alternatif itu akan memproduksi side to side grinding, mengunyah begini. Oke, bagian yang laporan 1 sudah selesai. Saatnya kita masuk ke bagian laporan yang kedua, yaitu topiknya tentang ekstremitas superior. Laporan kedua itu kasusnya seseorang merasa lemas pada tangan, tepatnya di digiti 1 sampai 3. Tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Jadi digiti 1 sampai 3 itu ini digiti 1, 2, dan 3 itu tidak dapat berkontraksi. Soal-soalnya yaitu jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachii dan manus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Next, kita akan membahas yang inervasi di bagian antebrachii dan manus. Yang pertama itu innervation of regio antebrachii.
Jadi di bagian inervasi regio antebrakii itu ada beberapa nervus. Yang pertama adalah nervus musculocutaneus, nervus median, nervus median atau medialis, kemudian nervus radialis dan nervus ulnaris. Sebenarnya nervus musculocutaneus ini tuh berada di bagian brachium. Tapi dari brachium nanti dia tuh akan menjalar terus panjang ke bawah sampai ke bagian antebrakii, nanti dia akan bercabang. Musculocutaneus nanti dia akan bercabang di bagian antebrachium. Jadi sebenarnya di bagian antebrachium itu ada 3 utamanya, yaitu bagian medialis, nervus medialis, radialis, dan ulnaris. Ini bisa dilihat, ini pembagian regionnya. Kalau yang radialis itu berada di bagian sini, ini bagian anteriornya, anterior. Musculocutan itu berada di bagian bawahnya. Kemudian kalau yang median itu menginervasi bagian manusnya, bagian palmar. Nah ini bagian posterior, ini yang pink, radial, musculocutan, radial sampai ke tangan. Jadi radial itu dari belakang posterior antebrakii sampai ke posterior dorsal, bagian dorsal dari manus. Next. Nah ini lebih jelasnya. Yang bagian sini tuh medial antebrachial cutaneous nervus yang berasal dari cervix 8, nervus cervix 8, nervus C8 dan nervus T1. Nah ini T8, emang ada T8. Kemudian ini radial nerve itu diinervasi oleh C5 dan C6. Terus bagian lateral, ini ada lateral antebrachial cutaneous. Yang ini lateral brachial antebrachial, yang ini medial. Di sini pembagian regionnya. Nah ini yang bagian nervus radialis, nervus median palmar, jadi dia bercabang. Kemudian yang ini ulnaris, ini juga sama, yang ini bagian radial, yang ini antebrachial, lateralis medial, yang ini bagian ulnaris, yang ini bagian median. Next. Lanjut ke bagian inervasi dari manus. Inervasi dari manus ini dari yang paling atas itu ada percabangan superficial dari nervus radialis, yang ini yaitu akan melekat pada musculus tenar. Kemudian ada percabangan dari nervus ulnaris di bagian dorsal ini, yaitu akan menginervasi bagian digiti, sebagian digiti 3 dan digiti 4, bagian sini setengah dan bagian sini semua. Kemudian ada ini percabangan dari nervus median ke bagian tenar. Tadi dari bagian median dia nanti akan bercabang ke bagian tenar. Nah dari bagian selain itu dia juga akan bercabang ke bagian digiti 1, digiti 2 dan digiti dan setengah digiti 3. Ini bagian tadi yang bagian percabangan bagian dorsal ulnaris. Nah sekarang yang bagian superficial dari percabangan nervus ulnaris ini. Kemudian ada percabangan nervus ulnaris di bagian palmar digital. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, di bagian nervus ulnaris dia akan melakukan percabangan. Yang penting itu ada di sini, ada di sini. Nah jadi nervus medialis itu nanti akan bercabang ke bagian digiti. Yang digiti yang utama itu ada digiti 1, 2 dan 3 dan setengah digiti 3. Jadi medial dari bagian sini dia tuh akan
bercabang ke bagian sini, tengah, dan sebagian dari digiti 3. Nah, yang sebagian dari ulnaris ini, nervus ulnaris, dia akan dari digiti 3 sampai digiti 4, kelingking bagian bawah. Kalau yang bagian pollux ini dia tuh lebih ke bagian nervus radialis, banyak nervus radialis, kemudian sedikit dari nervus medialis. Nah, ini pembagian regionnya secara lebih lengkap. Nervus musculocutaneus sampai sini, tidak sampai manus. Kemudian yang radial tuh sampai ke bagian otot tenarnya saja, tenar dari pollicis. Median nerve itu bagian pollicis juga ada, terus bagian digiti 1, digiti 2, dan setengah digiti 3. Kemudian yang bagian ulnar tadi pembagiannya setengah digiti 3 dan digiti 4 sampai sini. Terus ada nervus antebrachial cutaneus bagian medial. Sudah selesai. Nah, ini penampang lebih jelasnya juga. Ini yang bagian medial itu berada di bagian sini. Di jari-jari juga ada di falangialnya di bagian sini. Kemudian di bagian otot minor, tenar minor. Nah, di sini. Kemudian ini bagian dorsalnya. Ini bagian palmar, penampang palmar, dan ini bagian dorsal. Kalau ini bagian radialnya dari penampang dorsal. Kemudian kita lanjut ke topik soal yang kedua, yaitu muskulus penyusun regio antebrachii beserta kinesiologinya. Jadi saya juga akan membahas langsung beserta kinesiologinya. Jadi ada beberapa fungsi kinesiologi dari muskulus yang ada di bagian antebrachium. Yang pertama adalah supinasi, pronasi, kemudian fleksi, ekstensi. Kemudian kalau di bagian manus ini ya juga akan ada yang namanya aksi abduksi dan adduksi, ab dan ad. Oke, langsung saja. Ini bagian penampang posisi dari supinasi. Supinasi berarti datar seperti ini supinasi. Nah, supinasi itu disusun dari musculus supinator tentu saja, kemudian dari musculus pronator teres. Nah, ini musculus supinator bagian radial, kemudian yang musculus pronator teres di bagian ulnaris. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh musculus pronator quadratus muscle. Ini seperti bentuk persegi 4 ya. Kemudian pronasi, kalau pronasi dari sini supinasi, pronasi berarti menekuk, bagian menekuk. Nah, seperti ini pronasi juga sama, itu disusun oleh 3 musculus tadi, musculus supinator, musculus pronator teres muscle, kemudian ada musculus pronator quadratus. Kemudian nah ini bagian dari kinesiologi fleksi. Yang ini bagian profunda, bagian dalamnya. Yang pertama itu ada musculus flexor carpi radialis, kemudian ada musculus flexor carpi ulnaris. Jadi ada flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Nah, perbedaan dari keduanya ini ya dari tempatnya aja. Kalau yang dari flexor carpi radialis berarti dia tuh akan memanjang sampai ke radius. Kemudian kalau yang ulnaris ya di bagian ulnar. Kemudian ada di tengah ini terdapat musculus palmaris longus, bagian tengah dari kedua flexor carpi itu. Nah, ini palmaris longus. Kenapa disebut palmaris? Karena dia itu akan mengalami pemanjangan sampai ke bagian palmar di sini. Bagian palmar. Next. Nah, ini bagian flexor, tapi yang bagian superficial, lebih superficial. Yang pertama ada
musculus flexor digitorum superficialis. Kemudian ada musculus flexor digitorum profundus. Jadi ada yang bagian digitorum superficialis dan profundusnya. Yang ini bagian superficialis, yang ini bagian profundus. Nah ini superficialis, ya ini yang bagian profundus di dalamnya. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus. Musculus pollicis flexor pollicis, berarti namanya pollicis berarti dia akan melakukan fleksi pada bagian jempol, bagian pollux. Nah ini dia akan memanjang sampai ke bagian pollux, benar kan? Kemudian kita ke bagian ekstensornya, bagian ekstensi. Dia tuh juga ada beberapa bagian sama seperti yang fleksi. Itu ada musculus extensor carpi radialis dan musculus carpi extensor carpi ulnaris. Perbedaannya tadi dia itu kalau yang radialis di radius, yang ulnaris berarti di ulnar. Nah, kalau yang radialis ini carpi radialis, dia tuh ada yang musculus longus dan musculus brevis. Perbedaannya apa? Kalau musculus longus itu berarti dia ototnya lebih panjang, sedangkan yang brevis itu lebih pendek daripada longus. Ini contohnya. Nah, yang ini bagian longus ini memanjang, kemudian yang kalau bagian brevis itu lebih pendek dia. Ini lebih pendek. Next di bawahnya tuh ada musculus extensor digitorum. Musculus extensor digitorum dia tuh akan mengalami pemanjangan sampai ke bagian digit. Nah, digit yang di attach gitu, yang dilekati itu bagian digit 1, 2, 3 dan 4. Tidak ke bagian pollux, nama juga digit kan, digitorum. Kemudian ada musculus extensor digiti minimi. Nah, perbedaannya apa dengan extensor digitorum? Karena digiti minimi ini tuh terkhusus langsung ke bagian digiti nomor 4, bagian kelingking. Ini bagian kelingking. Nah, jadi dia akan bercabang dari bagian digitorum, extensor digitorum, dia akan bercabang mengalami penyatuan gitu, anastomosom, ke bagian kelingking atau digiti nomor 4. Terus di bawahnya dia juga ada musculus abductor pollicis longus. Nah, ini abductor pollicis berarti dia akan melaksanakan gerakan abduksi dari jempol seperti ini. Nah, ini namanya abduksi. Kemudian di bagian sini, di bagian tengah itu dapat musculus adductor pollicis. Tadi namanya abductor. Nah, kalau kembali seperti ini itu namanya adductor. Seperti itu. Oke, pembahasan laporan kedua itu sudah selesai. Saatnya ke laporan yang ketiga, yang mengenai ekstremitas inferior. Kasusnya, seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya semakin membengkak dan sulit digerakkan. Soalnya itu jelaskan anatomi penyusun artikulasi genu yang lengkap. Yang kedua, jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasi genu. Ketiga, jelaskan anatomi os femur. Langsung saja. Penyusun artikulasi genu itu ada 3. Yang pertama, articulatio femoropatellaris. Kedua, articulatio meniscofemoralis. Yang kedua, itu ada articulatio meniscotibialis. Nah, ini bagian potongan sagitalnya. Nah, di sini patella. Nah, di bagian patelanya ini nanti dia akan membentuk articulatio femoropatellaris. Nah, sini di antara tulang rawan dari femur dan patella. Kemudian di sini juga ada meniskus lateral dan meniskus medial. Yang dari lateral sini, yang medial itu sebelahnya. Nah, meniskus ini nanti dia tuh akan berpasangan. Yang bagian atas ini meniscofemoralis, articulatio meniscofemoralis. Kemudian yang bagian bawah itu adalah meniscotibialis. Seperti itu. Nah, di bagian luarnya itu juga ada membran sinovial. Membran sinovial.
Di ligamen juga ada terdapat ligamen patellaris. Next. Nah, ini penampakan lebih jelasnya dari meniskus. Yang ini bagian medial dari meniskus, yang ini lateral meniskus. Seperti itu aja. Kemudian ada tendon-tendonnya dan ligamen-ligamennya. Tendonnya itu ada seperti semi membranous, ligamen oblique poplitealis, ligamen posterior cruciate, kemudian ligamen tibial kolateral. Oh ya, berhubungan dengan kasus yang tadi, biasanya terdapat suatu permasalahan pada pemain sepak bola atau futsal, itu permasalahan terdapat pada ligamen posterior cruciate dan ligamen anterior cruciate. Ya ini anterior cruciate, bagian anterior cruciate dan posterior cruciate. Nah ini anterior cruciate dan posterior cruciate yang bisa disebut dengan PCL dan ACL. Next. Kemudian ada ligamentum dari articulatio genu. Tadi ada dua yang utama, yaitu ACL dan PCL, posterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament. Kemudian tambahannya itu juga ada ligamen posterior meniscofemoralis, juga ada ligamen tibial colateralis, ada ligamen fibula colateralis. Kemudian yang dari tampak yang tadi itu tampak posterior, yang sekarang tampak anterior. Yang pertama itu juga perbedaan ada di ligamen transversus dari lutut ini. Transversus berarti dia tuh melintang. Next. Sekarang kita akan membahas bagian os femur. Os femur sendiri itu ada beberapa struktur. Yang pertama tuh bagian kaputnya, kaput femur. Nah, dari kaput femur ini dia akan melakukan artikulasi bersama acetabulum. Nama artikulasinya itu kalau tidak salah femoro acetabulum. Kemudian di bagian bawah dari kaputnya itu dapat kolum femoris. Nah, ligamen-ligamen ini ada ligamen kaput femoris bagian dalam. Kemudian ada trochanter minor bagian bawah. Trochanter minor dan trochanter superior, trochanter mayor. Next, selanjutnya, nah ini beberapa bagiannya juga besar. Ini fossa trochanteric, terus ada fovea ligament of head, fovea ligamen kaput femoris, tuberculum quadratus, tuberositas glutealis, ada foramina retinacular ini. Terus ada linea aspera. Nah, bagian sini, bagian dari profundanya, ya bagian belakang posterior, itu ada suatu garis atau linea yang disebut linea aspera. Ada yang bagian medial dan bagian lateral. Ini bagian korpusnya, korpus femoris. Nah, dari linea aspera tadi, dia itu akan mengalami percabangan di bagian distal yang disebut dengan linea supracondylaris. Dia juga terbagi menjadi dua, lateral dan medial. Kemudian ada epicondylus bagian lateral dan medial, terus ada condylus lateral medial, terus ada fossa intercondylaris. Jadi di bagian lateral dan medial itu ada suatu cekukan yang disebut dengan fossa intercondylaris. Ini juga ada penjelasannya, garis-garis merah dan hijaunya juga ada. Nah, ini tuh pembagian regio dari muskulus yang melekat pada os femoris. Yang pertama itu adalah musculus piriformis, musculus vastus lateralis, dan musculus vastus. Ada yang musculus medialis dan intermedius. Kemudian ada musculus articularis genus. Nah, ini bagian sini yang merah. Itu yang merah sebagai origonya. Yang kalau warna biru itu sebagai insertio. Contohnya seperti musculus adductor magnus dan musculus piriformis tadi. Nah, ini yang bagian posteriornya
ada musculus plantaris, terus ada musculus popliteus, ada musculus gastrocnemius. Oke, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.